Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah layanan di bawah unit CDC yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga visible. FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sebelum kita mengenalkan FCC lebih jauh, yuk kita kenali apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa konsen. Konsen merupakan sebuah persetujuan yang jelas dan diberikan secara sukarela untuk melakukan sesuatu. Karena itu, konsen menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah dalam relasi terjadi kekerasan seksual atau tidak. Perhatikan contoh video konsen berikut. Mi, apa kabar? Halo John. Kok kamu agak menghindar gitu sih? Kayak sama siapa aja. Kan kita temenan. Iya, aku kan dari dulu emang gak nyaman John kalau dipeluk tiba-tiba kayak gitu. Lain kali tanya dulu ya. Oke deh Mi, makasih ya udah ngasih tahu aku. Sekarang boleh nggak? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oke deh, kangen nih. Percakapan tersebut merupakan contoh skenario mengenai persetujuan atau konsen. Persetujuan adalah syarat utama yang penting dalam setiap hubungan, bahkan di level pertemanan dan tidak selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Amy mengatakan pada Jono mengenai batasan pribadi atau personal boundaries, dan Jono mendengar serta menghargai permintaannya. Dalam situasi ini, kedua orang yang terlibat mengerti dan setuju dengan satu sama lain mengenai aksinya. Nah, dalam memberikan konsen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Diberikan oleh orang dewasa. 2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. 3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. 4. Spesifik. 5. Dapat ditarik kembali. 6. Terlepas dari relasi antar pelaku. Selanjutnya, jenis kekerasan seksual apa aja sih? Secara sederhana, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 1. Kekerasan visual. 2. Kekerasan verbal. 3. Kekerasan fisik. 4. Kekerasan virtual, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perlu diingat bahwa berbagai kekerasan seksual tersebut dapat terjadi pada semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Teman-teman, kita semua dapat berkontribusi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual bersama. Bagaimana caranya? Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, kita dapat bersama melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan diri dalam hubungan atau set your boundaries, jangan menolerir sexist jokes, selalu meminta dan memberi konsen sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan lupa, stop victim blaming. Lalu, ketika kekerasan seksual terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Your role matters. Coba kita perhatikan video berikut. Look, man, when you see something and it doesn't look right. Imagine you're at a party. Do you see someone who may have had too much to drink? Is someone paying her unwanted attention or isolating her from her friends? What would you do? When you see a risky sexual situation, it's time to step up and step forward. Bystander intervention can stop sexual assault before it happens. You can choose to step up in a way that feels right for you. You can step up and be direct. You can ask if the victim needs help. Hey, are you okay? Or can I give you a ride home?
If you know the perpetrator, ask him or her to leave the potential victim alone. Hey man, she looks drunk. You need to back off. You can step forward and create a distraction. Strike up a conversation. Don't I know you? I think you're in my history class. Or, you guys want to order pizza? Creating a distraction gives people the chance to cool down or even walk away. Maybe you don't think you have the power or the skills to manage the situation. You can step up and call for help. In that case, engage more allies like a mutual friend or the party host. Remember, step forward safely for your sake and for the person you want to help. The goal of bystander intervention is always to keep the problem from escalating. When you choose to be an active bystander, you become part of the solution. Let's all step up and step forward. Everyone needs to show up to prevent sexual assault. Apabila kamu menjumpai tindak kekerasan seksual di sekitarmu, perhatikan situasi keamanan diri dan penyintas. Apabila memungkinkan, segera bantu penyintas dengan menjadi active bystander, yaitu melakukan direct, delegate, distract, delay, dan document untuk mengamankan bukti. Setelah itu, laporkan kejadian. Apabila temanmu bercerita jika ia telah mengalami kekerasan seksual, dengarkan ia sepenuhnya tanpa menghakimi. Katakan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya bukan salahnya, terlepas dari mana ia, bagaimana ia berpakaian, dan apa yang ia lakukan. Tawarkan dan temani apabila ia ingin melaporkan atau mengakses layanan pemulihan. Apabila kamu menjadi korban kekerasan seksual, jangan menyalahkan diri sendiri. Bercerita dan mintalah bantuan kepada pihak yang kamu percaya. Seperti teman, sahabat, psikolog, atau FCC untuk menemani dan membantu pemulihan kondisimu. Nah, di Visible Crisis Center, kamu dapat 1. Melaporkan dan memproses kasus hingga implementasi sanksi bagi pelaku. 2. Mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan, baik pemulihan medis, psikologis, dan hukum. Dan 3. Berdiskusi mengenai isu-isu kekerasan seksual untuk menambah pengetahuan dan self-awareness. Semua ini adalah upaya bersama untuk menciptakan ruang aman di Visible, karena kita memiliki kontribusi yang sama dalam mewujudkan ruang aman Visible. Visible Crisis Center dapat diakses melalui Mari bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Salam hangat dari FCC. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore juga buat para pembicara yang sudah bergabung ke webinar series dari FCC. Tadi sekilas video sudah menerangkan, menjelaskan gitu secara singkat apa sih itu FCC gitu, Visible Crisis Center gitu, unit baru di bawah CDC yang bertanggung jawab untuk menciptakan ruang aman di kampus gitu. Informasi semuanya semoga tadi udah dicatat juga dan bisa ikuti juga sosial medianya FCC untuk info lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu sama Bu Amalia dan juga Bu Astuti gitu terkait ruang kerja gender gitu, woman gitu, bagaimana di ruang kerja yang lapangan kerja gitu yang didominasi pria gitu. Sebenarnya sih kalau dari judulnya ini kan going beyond women in the so-called men's working field gitu. Tapi mungkin kalau saya bilangnya bukan men's working field ya, lebih kayak didominasi male gitu. Karena memang tidak dipungkiri gender gap di workplace itu nyata gitu di mana-mana gitu. Kalau kita bisa mengutip laporan kemarin oleh ILO di Indonesia sendiri itu wanita sebagian besar masih tetap di sektor informal pekerjaannya gitu. Kurang dari 50% wanita bekerja di sektor formal gitu, apalagi yang menjabat sebagai posisi yang manajerial hanya 30% gitu. Nah, topik ini juga gitu kita bawa serangkaian dengan sebagai bentuk perayaan Hari Perempuan Internasional
dengan tema Break the Bias, Imagine a Gender Equal World, World Free of Bias, Stereotype, dan Discrimination. Dunia yang diverse, setara, dan inklusif gitu. Nah, untuk berbicara topik hari ini gitu, FCC sudah mengundang Bu Amalia. Bu Amalia ini beliau adalah lulusan UGM Visipol angkatan 1987. Halo Bu Amalia, selamat sore. Kayaknya nggak disebutin angkatannya nih, kayaknya jauh banget. Iya ya, seharusnya dirahasiakan ya. Ya kalau ke kampus nggak apa-apa Bu, rasanya sih kita seumuran semua lah kalau ke kampus. Iya, 11-12 paling nggak ya? Ya benar. Oke, baik Mbak di Jakarta, oke. Oke, alhamdulillah. Nah, Bu Amalia ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya, sempat beberapa kali juga join ke webinar Visipol dan beberapa kelas di Visipol juga gitu, sharing terkait ekspertisi beliau yang memang saat ini menjabat sebagai Managing Director di Export Hub Ecosystem. Export Hub ini salah satu anak perusahaan ATT Group, Authorized Channel Partner dari Alibaba. Mungkin saya yakin semua udah nggak asing ya dengan Alibaba ya, kompetitornya Amazon lah bisa dibilang kayak gitu globally ya. Beliau ini juga pernah diberikan penghargaan sebagai wanita tangguh Indonesia di tahun 2018 kemarin oleh Kick Andy Metro TV. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih dengan Bu Amalia terkait ini ya, working in a male dominated lah, apalagi dengan managerial position yang tadi berdasarkan data memang masih sangat minim gitu ya partisipasi wanita. Nah, selanjutnya di sini juga tidak kalah menarik gitu, kita sudah mengundang juga Bu Sri Astuti. Selamat sore Bu Astuti. Selamat sore Mbak Marwa, selamat sore semuanya. Ya, salam kenal, selamat bergabung juga di acara kami. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Semoga keadaan sehat ya Bu ya. Ini Jogja lagi PPKM level 4 nih, jadi semoga keadaannya tetap aman selalu. Nah, Bu Astuti ini sudah 11 tahun gitu menjadi anggota petugas keamanan di kantor pusat UGM, Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan, atau biasa kita kenal sebagai PK4 LUGM. Nah, ya udah tentu jelas lah kalau misalnya udah keamanan gitu, identiknya memang lebih ke pria ya, lelaki gitu, yang dilihat sebagai sosok yang kuat dan bisa melindungi dan lain-lainnya. Nah, makanya mungkin ini saya mau mulai dengan Bu Astuti dulu ya gitu. Kenapa nih Bu tertarik untuk menggeluti pekerjaan yang memang dari luar ya, stereotipnya tuh memang tampaknya ini tuh male dominated gitu. Silakan Bu Astuti. Saya tertarik menggeluti pekerjaan ini karena saya mampu membuktikan bahwa saya dapat melakukan pekerjaan yang kebanyakan digeluti sama kaum laki-laki. Untuk alasan yang kedua, karena kesempatan saya diterima di pekerjaan seperti ini lebih besar, karena pada saat itu kan memang belum banyak yang melirik untuk pekerjaan ini. I see, berarti memang ini ya, memang Bu Astuti emang suka tantangan ya Bu ya, karena kayak tampaknya kan memang ini lebih sering laki-laki gitu, dan kesempatannya justru malah lebih besar karena pekerjaannya memang menantang gitu. Nah, kemudian kok bisa akhirnya menggeluti ya, maksudnya mendedikasikan di bidang ini gitu, padahal saya yakin mungkin sampai sekarang juga masih tetap ini ya, tetap didominasi oleh lelaki ya pekerjaan ini. Iya Mbak Marwa. Jadi dengan latar belakang saya lulus dari sekolah yang mengedepankan pendidikan kedisiplinan, saya mencoba keberuntungan untuk bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu supermarket di Jogja. Tapi dari situ setelah menikah dan melahirkan, saya mencoba lagi untuk keberuntungan yang baru dengan berbekal pengalaman saya. Dan saya mencoba kembali dan akhirnya diterima hingga saat ini. Dan selama ini saya menikmati pekerjaan saya.
Oke, terima kasih Bu Astuti. Kebetulan tadi Bu Astuti ada bilang setelah menikah dan berkeluarga. Nah, ini nanti kita akan kulik lebih lanjut. Sebelumnya mungkin ke Bu Amalia dulu deh gitu. Dari awal saya sempat dikirimin CV-nya Bu Amalia, memang bergelutnya di sektor ini ya, e-commerce gitu, perdagangan, konsultansi bisnis dan lainnya gitu. Nah, kenapa nih Bu tertarik untuk mengeksplor isu ini begitu? Ya, sebenarnya terjebak lebih tepatnya, Mbak. Jadi saya di Export Hub dan pekerjaan saya adalah mendampingi UKM-UKM Indonesia untuk go global. Jadi lingkup kerjanya adalah pendampingan dan juga untuk membuka pasar di global. Nah, dari sisi pendampingannya mungkin memang lebih banyak wanita ya, karena banyak pengajar wanita atau pendamping UKM wanita. Tapi yang dari sisi prianya justru adalah di industri atau di bidang ekspornya gitu. Jadi bidang ekspor itu kalau kita lihat di kementerian-kementerian yang berurusan dengan perdagangan atau seperti Kadin dan sebagainya, itu pucuk pimpinannya tuh semua pria gitu. Karena mungkin sederhananya karena banyak traveling gitu ya, kemudian berurusan dengan urusan-urusan perdagangan yang penuh stereotipnya adalah perlu ketegasan, perlu ya sedikit agak preman-preman gitulah gitu ya, ngomongin angka dan sebagainya gitu. Jadi ketika saya harus masuk ke sana gitu, ternyata betul adanya gitu, bahwa memang dunia pria itu berbeda dengan cara wanita untuk menjalankan bisnis yang mainstream. Memang lebih banyak kaum wanitanya di industri itu. Misalnya industri pendidikan gitu ya, memang cukup imbang gitu pria dan wanitanya. Tapi kalau industri ekspor, perdagangan itu kan lebih banyak pria, dan memang di dalamnya cara untuk deal bisnis dan sebagainya itu memang nggak wanita banget gitu. Dan biasanya yang sering terjadi wanita di situ memang tidak mendapatkan peran untuk decision maker gitu. Jadi sering kali saya juga merasa terpinggirkan gitu ya, ketika harus berdiskusi dengan pria di dalam sebuah diskusi bisnis perdagangan gitu. Itu memang sebelah mata banget sih, gitu sih Mbak. Tapi yang saya lakukan ya saya akan tunjukkan bahwa saya jauh lebih, bukan persaingan ya, tapi saya harus ikut rule of the game-nya gitu. Bahwa di dalam perdagangan tersebut, di dalam industri tersebut itu ada rule of the game, dan rule of the game-nya memang rule of the game dari sisi pria gitu. Jadi saya bukan sombong, bukan congkak, bahwa itu adalah sudah aturan mainnya, bahwa kita harus ikut aturan main itu gitu. Gitu sih, mungkin itu pemantik sedikit buat diskusi gitu Mbak. Ya, dan ini menarik, maksudnya Bu Amalia menyebutkan ya, maksudnya bahkan pun di posisi yang Bu Amalia sekarang, maksudnya kita bisa ngelihat itu manajerial ya, and above gitu. Tetapi masih tetap menghadapi tantangan yang yaitu ketidaksetaraan, terus tidak bisa mengakses terhadap decision making pun masih dianggap sebelah mata. Nah, saya jadi penasaran kemudian bagaimana Ibu menavigasi itu gitu, mencoba menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kitanya mungkin udah move gitu, tapi lingkungan di sekitar kita masih membatasi gitu. Ya, pada intinya saya selalu berpegang bahwa saya tidak
tidak pernah meminta untuk diberi ruang bahwa saya wanita dan sehingga ladies first gitu, nggak ada gitu. Di dalam bisnis itu tidak terjadi, tidak bisa terjadi gitu. Jadi ya saya harus mampu untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kekuatan yang sama dengan mereka ya gitu. Bahwa saya mengerti aturan permainannya dan saya mempersenjatai dengan semua keterampilan, semua pengetahuan gitu yang setara dengan mereka gitu. Jadi sebenarnya yang menarik gini Mbak Marwa, ketika kita ada di sebuah forum ya, di mana forum tersebut menggunakan rule of the game pria ya, karena itu adalah forum ya tadi yang saya sebutkan. Ada beberapa forum yang memang rule of the game-nya itu pria gitu. Nah, sehingga pada saat kita starting point-nya aja kita udah kalah tuh. Kenapa kalah? Karena pemain-pemainnya di situ udah melihat kita ini perempuan gitu ya, cantik sedikit udah dilihat, waduh kita mengandalkan kecantikan gitu. Kemudian kita berdandan apik, ya kita punya hak lah memperlihatkan bahwa kita punya penampilan bagus gitu ya. Tapi terus ada yang dilihat, waduh ini mengandalkan penampilan gitu, udah kalah set duluan gitu. Sehingga saya selalu saya selalu menerapkan ketika forumnya itu adalah forum-forum yang keras gitu ya, forum dengan rule of the game pria gitu ya. Penampilannya saya ya penampilan maskulin gitu. Jadi saya sampai seperti itunya aja saya pikirin gitu Mbak. Jadi ketika saya datang ya saya harus berpenampilan maskulin gitu, dan kemudian saya mempersenjatai dengan tadi pengetahuan, keilmuan, dan saya harus punya bargaining power yang kuat gitu. Sehingga saya datang ke situ karena saya tadi sudah kalah set, udah kalah start gitu loh. Gitu. Jadi saya datang dengan gaya yang sangat feminin dan sebagainya ya. Itu ya udah pasti adalah gitu ruang yang terus nggak nyaman gitu, itu udah pasti gitu. Kemudian ketika kita menuntut pada mereka, ya nggak bisa dong, kalau kamu harus memperlakukan saya setara, ya nggak bisa juga gitu, karena ya memang itu role of the game di faktanya seperti itu. Jadi kalau buat saya sih ya saya yang harus kenceng gitu. Kita yang harus kerja ekstra ya Bu ya. Kenapa Mbak? Kita yang harus kerja ekstra ya berarti. Iya, betul. Kita yang harus kerja ekstra gitu. Jadi saya selalu ada kontranya ketika kita bicara mengenai ya jangan mau dong ya mereka yang melecehkan yang salah gitu. Ya kita jangan mau dilecehkan dong. Gitu, gampar lah gitu. Gitu loh. Jadi harus wanitanya gitu ya. Jadi teman kita yang nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan seperti kita ya, ayo gitu. Jadi sebagai contoh aja Mbak, ketika saya punya anak buah gitu, kemudian ketika di dalam rapat itu ada klien, kemudian dengan bercanda, hanya bercanda ya, tapi dengan bercandanya kemudian seksis gitu ya. Itu saya berdiri dan bilang saya nggak setuju Anda melakukan seperti itu pada anak buah saya. Sorry ya, saya ajak keluar anak buah saya. Meskipun resikonya saya kehilangan klien. Gitu. Jadi kita yang harus memperjuangkan juga gitu apa yang dihadapi oleh teman-teman kita, karena tidak semua perempuan sekuat Bu Astuti, sekuat Mbak Marwa gitu, Mbak. Iya. Gitu. Ya, saya ini sih mungkin kalau saya simpulkan ya bolehlah ada peraturan, ada struktur yang bikin kita tidak berdaya gitu, tidak memberdayakan kita, tapi kita harus bisa memberdayakan diri kita. Paling enggak ya sesama wanita ya kita harus kerja ekstra sama-sama gitu. Nah ini Bu Amalia udah memaparkan udah memanaskanlah diskusi hari ini. Nah sekarang saya mau ke Bu Astuti dulu nih. Kalau di lapangan kerja Bu Astuti apakah mengalami
isu yang sama gitu, kayak atau pun berbeda tantangan atau hambatan seperti apa sih yang dialami gitu dalam apa ya menggeluti bidang ini begitu. Kalau tentang tantangan, saya rasa masalah yang dihadapi di tempat kerja dari sisi laki-laki maupun perempuan tidak jauh beda dan kita harus bisa menyelesaikannya. Kalau dari segi hambatan sedikit saya temui, hampir tidak pernah saya ketemu karena kita bekerja di lingkungan dengan anggota yang saling support dan kerjasama dari teman-teman rekan PTL. Tapi justru ada beberapa tugas yang hanya bisa dilakukan oleh petugas perempuan, kayak seperti misalnya body check terhadap peserta ujian masuk program internasional khususnya yang perempuan, atau body check untuk pelanggar yang dilakukan oleh seorang perempuan. Kadang dilakukan oleh seorang perempuan namun tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Seperti itu Mbak Marwa. Oke, tapi ada nggak Bu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pria kalau misalnya di kerjaan yang sekarang? Tentu ada. Seperti ada tugas penjagaan di hutan Wanagama hanya bisa dilakukan oleh petugas keamanan yang pria, karena di sana 24 jam harus dijaga selama 7 hari bergantian. Dan itu mungkin akan bertabrakan dengan ini ya, tanggung jawab di rumah ya? Iya pastinya Mama. Nah sekarang ini saya sekalian mau nanya Bu Astuti, habis itu mungkin Bu Amalia juga. Jadi apa ya? Salah satu hal yang sering dibicarakan ketika untuk wanita yang di dunia profesional adalah double burden gitu. Jadi satu suruh tanggung jawab sama pekerjaan gitu kan, apalagi dengan posisi yang overviewing gitu dari bisnisnya gitu atau institusinya. Di satu sisi harus tanggung jawab juga sama urusan keluarga gitu. Karena ya tidak dipungkiri bahwa oke lah emansipasi wanita, sekarang wanita bisa kerja dan lain-lainnya gitu. Tetapi tanggung jawab rumah tangga kan tidak semua wanita punya privilege untuk istilahnya entah mendistribusikan tanggung jawab atau gimana lah gitu. Nah, saya sih sebenarnya belum menikah sih, jadi saya cuma baca ya ini. Jadi saya pengen mendengar first hand knowledge-nya lah gitu, pengalaman dari Bu Astuti dulu mungkin. Silahkan. Kalau dari saya mungkin harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi bagaimana caranya kita bekerja dengan baik tanpa meninggalkan hakikat sebagai seorang ibu. Jadi pintar-pintarnya gimana untuk bagi waktu untuk di rumah dan di pekerjaan gitu aja. Oke. Nah, kalau Bu Amalia? Ini supaya kita gayeng, jadi saya agak ekstrim nih. Saya cukup ekstrim ini. Jadi pada intinya gini, Mbak Marwa, bahwa teman-teman harus memahami juga, harus bisa banyak ini ya, banyak pengetahuan untuk lihat bahwa dalam proses tumbuh kembang anak itu ada pembagiannya kok. Misalnya di umur 0 sampai umur 5 tahun anak itu sangat dekat dengan ibunya gitu. Karena ada nilai-nilai yang memang dipahami pada anak umur 0 sampai 5 gitu. Kemudian umur 5 sampai umur berapa saya nggak hafal, tapi saya pelajari banget. Umur 5 sampai umur 8 dia membutuhkan peran ibu, tetapi sudah ada intervensi ayahnya gitu. Kemudian umur 11 sampai umur berapa gitu, itu hanya full ayahnya. Gitu. Jadi menurut saya pembagian kerja itu harus basisnya juga pengetahuan gitu ya. Jadi orang tua ini harus sangat tahu tumbuh kembang anak, kapan posisi ibu itu harus dominan, kapan ayah itu dominan gitu. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Marwa, bagaimana dengan proses kerjanya gitu? Saya balik lagi pada pemikiran begini Mbak Marwa, bahwa yang dipentingkan oleh perempuan itu adalah aktualisasi diri, bukan perempuan harus kerja. Itu loh yang penting gitu. Perempuan harus bekerja ketika nafkah keluarga itu tidak cukup.
maka bekerjalah gitu. Tetapi ketika nafkah itu sudah cukup dari suami, maka carilah tempat aktualisasi diri yang lain, bukan dengan bekerja gitu loh. Karena saya memegang pemahaman Muslim di mana memang wanita itu adalah di rumah gitu ya, menjaga keluarga. Lalu apakah kita tidak bisa aktualisasi? Bisa banget gitu, masih bisa banget dengan bagaimana banyak komunitas, apalagi sekarang online gitu ya, kita bisa nulis blog gitu, kita bisa menjadi selebgram, kemudian kita bisa membuat sekolah online gitu. Jadi jangan disalahartikan bahwa perempuan harus bekerja, bukan begitu gitu. Perempuan harus memiliki tempat untuk aktualisasi diri gitu. Itu yang saya juga selalu minta kepada teman-teman perempuan, jangan selalu minta aku harus punya tempat dong gitu. Saya boleh bekerja dong. Lah, kalau secara nafkah cukup, ngapain bekerja? Pikirkanlah tempat aktualisasi diri yang baik, sehingga peran kita sebagai pendidik anak-anak itu optimal gitu loh. Gitu Mbak. Jadi supaya gayeng Mbak. Jadi, tapi itu prinsip saya, bahwa pendidikan anak-anak itu menurut saya 70% itu harus ibunya yang dominan gitu. Tapi rasa tanggung jawab, integritas, kejujuran itu yang ngajarin siapa? Bapaknya gitu. Tapi kasih, kemudian empati itu adalah ibunya. Gitu. Makanya sering dibilang kalau anaknya pinter itu pasti ibunya yang pinter. Of course. Gitu. Jadi harus ada pembagian gitu. Nggak bisa 50-50, nggak bisa. Gitu. Kemudian saya juga ada prinsip bahwa tidak bisa kapal itu 2 nahkoda, Mbak. Nggak bisa. Bahwa kapal itu harus tetap nahkodanya 1. Perusahaan itu nggak bisa CEO-nya 2, Mbak. Jadi saya menempatkan diri adalah suami saya adalah CEO, saya adalah COO, Chief Operational Officer. CEO-nya adalah suami atau ayah gitu. Jadi sebuah keluarga itu harus terstruktur seperti organisasi gitu. Silakan, Mbak. Berarti ini ya, secara singkatnya ada distribution of labor-nya gitu ya. Dalam rumah tangga pun sebenarnya semuanya memainkan peran-peran yang penting dan esensial gitu dalam ya membangun rumah tangga, mendidik anak dan lain-lainnya. Ini poin yang menarik juga dari Bu Amalia. Sebenarnya yang matters itu aktualisasi dirinya gitu, bukan bekerjanya. Bisa jadi bekerja pun belum tentu aktualisasi diri. Ya, ya, betul Mbak. Nah, aktualisasi diri saya ini sih jadi pikir terkait pemberdayaan sih gitu, karena kan kapasitas bisa memilih untuk kemudian saya mau mengambil aktivitas ini gitu supaya saya dapat mengaktualisasikan diri saya, itu kan ketika wanita atau ya individu sudah berdaya gitu. Nah, tapi menurut Bu Amalia sendiri, wanita yang berdaya itu atau individu yang berdaya itu yang seperti apa? Basicnya adalah dia sangat mengenal dirinya dulu deh, Mbak. Itu dulu. Jadi mengenal dirinya adalah ketika dia tahu betul kapasitas, kualitas dari dirinya gitu. Menurut saya teman-teman yang rela untuk berlama-lama di abuse gitu ya, itu juga dia tidak memiliki ruang, mungkin tidak terbiasa untuk dia stand up gitu, karena mungkin tertindas dalam waktu yang lama gitu, atau memang dia tidak mengenal bahwa dia memiliki kualitas dan kapasitas yang punya hak untuk minta untuk dihargai lingkungannya gitu. Jadi saya selalu
ketika saya interview anak buah saya gitu ya, perempuan, saya selalu bertanya, kamu pengen jadi apa sih? Gitu. Dalam 2-3 tahun lagi kamu pengen jadi apa gitu. Ketika dia jawabannya, saya ingin menyenangkan ibu saya menyenangkan orang tua saya gitu. Saya ingin menyenangkan apa gitu. Berarti orientasinya dia tidak pada dirinya gitu. Nah, itu saya punya PR tuh buat saya. Gitu. Saya akan terkesan ketika seseorang, oke, saya pengen jadi ini karena saya punya ini gitu. Atau saya senang sekali tuh kalau interview seperti itu, bahwa dia mengenal dirinya. Sehingga gampang itu memberi ruang aktualisasi dirinya ketika kita memiliki anak buah yang sangat mengenal dirinya gitu. Jadi itu basicnya itu sih, kita kenal kapasitasnya. Mungkin saya ini sedikit ya Mbak Marwa untuk diskusi. Saya sering, karena saya punya banyak komunitas gitu, komunitas kreatif parenting dan sebagainya ya. Nah, kemudian seringkali bertanya adalah bagaimana sih meningkatkan atau menumbuhkan percaya diri, terutama bagi anak-anak saya yang perempuan gitu. Sering sekali pertanyaan itu muncul. Gitu. Nah, jawaban saya balikin, ibunya bahagia belum? Ibunya sudah merasa terpenuhi belum? Rasa tadi aktualisasi dirinya, rasa dihargai gitu ya. Rasa percaya diri dari ibunya gitu. Kalau dari ibunya belum, ya gimana dia bisa mencetak anak yang percaya diri? Ibunya aja nggak percaya diri, gitu. Jadi ketika ibunya tidak percaya diri, ayo duduk antara ibu sama suaminya gitu. Bisa jadi ruang untuk menumbuhkan percaya diri dari sang ibu tidak diberi atau tidak terakomodir gitu dalam hubungan perkawinan dengan suaminya. Sama dengan lingkungan kerja gitu. Di lingkungan kerja ketika bosnya laki-laki gitu, anak buahnya perempuan gitu, dan ternyata tim itu sangat lemah gitu ya, tim itu tidak kompak gitu misalnya, ya saya harus menginvestigasi apakah sang bos ini seksis gitu ya, tidak memberi ruang gitu, atau perempuannya juga tidak stand up gitu. Jadi nggak berani gitu. Nah itu harus saya investigasi itu Mbak. Gitu sih. Ya, berarti ini ya, maksudnya PR aktualisasi diri wanita itu akan berdampak bahkan sampai ke anaknya kayak gitu. Ya, dan ini pun kita tidak hanya dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam konteks ini juga ya, pekerjaan gitu. Jadi si bosnya pun harus memberdayakan gitu. Tahu apa yang dia mau dan memberdayakan timnya juga, sehingga timnya juga bisa dan percaya diri gitu ya, percaya sama dirinya. Nah, kalau Bu Astuti sendiri, menurut Bu Astuti, wanita yang berdaya itu yang seperti apa? Kalau bagi saya, wanita yang berdaya itu adalah wanita yang mampu mewujudkan mimpi-mimpinya, mampu membimbing anak-anaknya, mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang perempuan. Ya, terima kasih Bu Astuti. Ini saya melihatnya sama dengan yang Bu Amalia sampaikan juga ya, aktualisasi diri juga menjadi hal penting gitu ya untuk mencapai mimpi-mimpi dan percaya sama kemampuannya dalam mendidik dan ya berkarir lah, mengejar capaian-capaian yang memang diinginkan. Nah, ini kita berpindah lagi balik ke terkait profesi gitu. Kebetulan memang kan tema tahun ini bicara soal bias, discrimination, stereotype dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau Bu Astuti sendiri ada nggak bias atau stereotype atau diskriminasi gitu yang pernah Ibu alami di lingkungan kerja atau dari masyarakat, society luar gitu terhadap Ibu dengan posisi Ibu yang sekarang ini? Kalau diskriminasi saya rasa tidak ada, maksudnya seperti di lingkungan kerja, meskipun di lingkungan saya didominasi oleh laki-laki, tapi tugas pokok dan fungsi kita hampir sama. Tidak begitu banyak perbedaan, kecuali perbedaan di sistem kerja, jam kerja, atau perbedaan hak-hak seperti
hak cuti melahirkan atau dan sebagainya. Kalau di masyarakat atau bias deh atau stereotype gitu Bu. Misalnya kalau saya nggak tahu sih, kalau saya sih dibilangnya apa namanya? Ini mentingin karir doang nih, nggak bakal nikah-nikah gitu. Saya dibilangnya gitu. Saya stereotype seperti itulah gitu. Mungkin kalau di masyarakat sih yang sering jadi omongan cuma kalau security itu kan pada saat berjaga di jam siang itu kan kita pulang jam 10, mungkin masih sedikit nggak wajar pulangnya jam 10 malam gitu Mbak. Iya ya, masih masih dilihatnya perempuan pulang malam-malam gitu ya. Iya betul Mbak. Padahal sekarang kan selain profesinya yang security juga keamanan gitu, sekarang pun juga udah dewasa ya kan biasanya, anak lajang jangan pulang malam-malam gitu. Nah, mungkin kalau Bu Amalia sendiri gimana? Stereotip, bias atau diskriminasi yang dihadapi di tempat kerja ataupun di masyarakat karena profesi yang Ibu pegang saat ini? Kalau di tempat kerja kami sih kebetulan tidak ada karena ya memang kita jaga gitu. Jadi udah dunia kreatif ya. Kalau dunia kreatif biasanya impar lah sama gitu. Tapi di lingkungan sosial memang masih kerasa sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita meeting gitu ya, apalagi dengan bapak-bapak gitu, kemudian kami cantik-cantik gitu, itu bercandanya tuh masih begitu ya gitu. Dan cukup stres juga ya buat saya ketika menghadapi bercanda-bercanda yang nggak asik gitu. Dan itu kelihatan banget muka saya kalau udah seperti itu, dan saya kan ketus banget gitu. Dan seringkali ya banyak pejabat ya yang kita juga mau marah di situ juga tersandera profesi lah Mbak gitu. Jadi akhirnya ya saya hanya mampu untuk memperlihatkan wajah tidak nyaman gitu. Dan itu masih banyak Mbak. Itu masih banyak dan masih berlaku gitu ya. Dan seringkali banyak juga teman-teman kita perempuan yang tidak mampu untuk keras atau menolak gitu. Itu masih kita hadapi Mbak. Gitu. Ya. Ya saya sepakat sih Bu. Kadang saya kalau misalnya di situasi seperti itu, saya selalu bilang I wish I could stand up for myself gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa sekarang masih mencoba belajar gitu. Tapi saya mau nanya ke Bu Amalia dulu nih, kalau misalnya dihadapkan dengan situasi seperti itu, biasanya apa yang Bu Amalia harapkan Ibu lakukan? Alih-alih seperti yang sekarang ini kan paling biasanya menunjukkan kayak saya nggak nyaman gitu. Apa yang Ibu harapkan bisa Ibu lakukan instead? Saya ingin menegur sih Mbak. Saya ingin menegur bahwa ini nggak benar gitu. Nggak benar gitu. Jadi saya juga nggak bisa melarang anak buah saya untuk pakai baju seksi kan Mbak. Itu loh. Ya itu kan bentuk mereka menghargai gitu, dan saya ada aturannya juga gitu lah. Menurut saya kalau dia terbuka banget ya nggak boleh lah gitu. Cuman kalau sebatas yang buat saya normal aja ya, pikiran kita jangan kotor lah gitu ya. Ya itu hak anak buah saya dong gitu loh. Tapi ketika tanggapannya seperti itu saya ingin menegurnya gitu, menegur bahwa nggak bener ini gitu loh. Anak buah saya masih dalam koridor sopan kok gitu loh. Tapi kenapa saya udah pengen teriak aja sih Mbak Marwa gitu. Maksudnya bayangin kalau anak lu yang digituin gitu, terus kamu mau gimana gitu loh. Ya kalau misalnya yang digituin adalah istri lu, emang kamu terima gitu. Ya begitulah gitu. Jadi maksud saya ketika koridornya adalah di dalam setting atau di dalam konteks meeting gitu ya, please pikirannya ya pikiran
meeting dong gitu loh. Iya kan gitu. Cuman ya seringkali terus ya kalian jangan seksi dong digituin. Wah, gitu. Yang suka bikin marah gitu. Ya, ya, kebayang sih Bu. Saya dengarnya juga Dan ikut marah ya. seringkali yang bikin marah ya Mbak karena itu klien yang terbesar, klien dengan spending yang terbesar gitu. Kemudian atau itu apa ya punya power gitu. Itu kan susah Mbak gitu ya. Susah Ya. gitu. Benar, saya sepakat Bu, susah. Dan ini mungkin poin ini ya berhubungan tadi dengan video bicara soal konsen. Ya, that would be ideal gitu ketika kita bisa bicara eksplisit bilang ini tidak sopan, saya tidak nyaman, berhenti lakukan itu, tapi tidak dipungkiri bahwa realitanya ada relasi kuasa kayak gitu. Iya, dan sorry Mbak Marwah, saya akhirnya punya bercandaan untuk menghentikannya gitu ya. Yang saya yakin dia juga nggak nyaman. Gimana? Saya selalu bilang, ya misalnya menggoda saya bilang gini, setiap bercandaan saya akan bilang bahwa, misalnya nih ya, bercandaannya ada, aduh kalung ibu bagus banget ya gitu. Apalagi kalau nggak pakai kalung, itu kan Mbak, gitu ya. Nah itu saya jawabnya, iya suami saya seneng banget sih Pak, nggak pakai kalung, gitu. Jadi saya gituin gitu. Jadi ya itu kalau saya tegur gitu, seringkali kan nggak kayak orang asing ya Mbak. Kalau saya tegur, kalau kita menegur itu kan mereka bisa mengerti gitu ya. Tapi seringkali kan kita ini karena orang Timur nggak elok kan Mbak kalau kita menegur di depan semua orang gitu. Ya. Jadi saya ya kembalikan dengan joke gitu. Iya Pak, ini suami saya juga seneng kok seperti ini gitu. Atau iya Pak, di rumah anak-anak sama suami saya gitu. Dan kalau dia mengerti, kalau dia memang seseorang yang sangat paham, itu adalah jawaban yang untuk bilang stop. Nah, keterampilan verbal seperti itu yang harus dilatihkan kepada anak buah kita. Jadi saya sering kasih tahu anak buah gitu ya. Misalnya ada bercandaan yang, aduh saya nggak bisa konsentrasi nih, pandangan saya terus aja ke si A gitu, anak buah saya gitu. Anak buah saya bilang, ya udah Pak, saya mau pergi atau Bapak yang merubah pikiran Bapak nih. Saya juga nggak bisa konsentrasi nih lihat muka Bapak kayak gitu. Itu saya latih Mbak, anak buah saya untuk bisa menyampaikan seperti itu. Gitu. Ya kadang-kadang lawan bicara kita ini kan tes ombak Mbak. Ya. Ya, itu yang saya nggak suka gitu. Tes ombak di forum profesional gitu loh, itu kan nyebelin. Gitu Mbak. Ya sorry Mbak, saya bukan emosi, tapi semangat. Oh nggak apa-apa. Ini biar vibe-nya nyampe sini semua nih. Nah, iya. Tadi Bu Amelia udah nyebutin salah satu kayak trik gitu dan juga strategi buat istilahnya membangun lingkungan kerja yang paling enggak gitu staff bisa berani ngomong tidak gitu, menunjukkan ketidaknyamanan. Nah, saya pengen tanya ke Bu Astuti, tadi kan menyebutkan kalau misalnya di lingkungan kerja sih tidak menghadapi isu-isu yang seperti itu ya gitu. Nah, bolehkah share gitu sistem kerja dan fasilitas apa sih yang udah disiapkan gitu, atau kayak atmosfer seperti apa sih yang dibangun di lingkungan kerja Bu Astuti saat ini sehingga sebagai seorang kelompok yang marginal lah di profesi ini gitu tetap bisa merasa nyaman. Kalau yang dimaksud sistem kerja itu adalah waktu tenaga petugas keamanan perempuan ini hanya ditugaskan di shift pagi dan semalam, maksimal pulang jam 10 malam Mbak Marwah. Tapi kalau fasilitas di PK4L ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kedaruratan, keprotokoleran, atau P3K, itu setiap tahun pasti ada. Terus bagi anggota yang ingin mengembangkan diri juga diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik, berarti ini ya terkait pertama tadi terkait jadwal itu yang disesuaikan.
terus juga dengan apa pelatihan-pelatihan gitu ya untuk pelatihannya ini apa aja Bu? Kayak contoh-contoh pelatihannya misalnya. Ada pelatihan kedaruratan atau ada pelatihan humas dan keprotokoleran, juga ada pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi setiap tahun pasti ada pelatihan-pelatihan baru. Jadi untuk ini juga ya skills, upgrading skills juga gitu ya Bu ya? Yang jelas untuk menambah kemampuan anggota. Nah kalau Bu Amalia sendiri, sistem kerja dan fasilitas apa yang udah diberikan atau dibangun gitu untuk mendukung pemberdayaan staf-staf yang kelompoknya marginal atau ya perempuan dalam hal ini? Sebenarnya sih kami nggak ada program khusus, tapi kami di manajemen memberi kesempatan yang sama gitu untuk pria maupun wanita untuk menduduki posisi-posisi yang strategis gitu. Kemudian posisi-posisi yang decision maker gitu, kami memberikan porsi yang sama gitu. Kemudian juga misalnya nih ketika kita membuat sebuah acara gitu, saya selalu mengingatkan, oh ini kok cowok semua ya, nggak ada ceweknya nih gitu. Ayo masukin ceweknya nih gitu. Atau saya selalu mengingatkan bahwa harus diberi ruang gitu untuk teman-teman perempuan gitu di tempat-tempat yang strategis gitu. Jadi seringkali kan yang terjadi di umum itu ya adalah posisi-posisi yang strategi. Ada pemikiran bahwa kita ini para perempuan itu berpikirnya itu tidak strategis gitu loh. Sehingga posisi-posisi pucuk pimpinan itu seringkali nggak diberikan kepada perempuan karena ada pemahaman bahwa kita ini emosional dan sebagainya gitu. Padahal sebetulnya perempuan itu jauh lebih rasional gitu loh. Lebih kejam loh perempuan itu sebenarnya. Karena dia rasional banget gitu. Ya sebenarnya lihat aja penjahat-penjahat perempuan itu pasti lebih jahat gitu. Berpikirnya lebih tenang gitu ya, lebih strategis. Ya, karena dia sudah terbiasa ini loh Mbak Marwa. Perempuan itu sebetulnya sudah terbiasa multitasking. Gitu. Jadi dia itu punya banyak sekali koridor-koridor gitu, bahwa ketika di rumah gitu ya sudah dia nggak bawa persoalan di kantor gitu. Ketika di kantor dia tidak membawa persoalan di rumah gitu. Nggak tahu ya pengalaman saya sih gitu, perempuan itu jauh lebih terampil gitu, dia membawakan dirinya meskipun di rumah dia habis ribut sama suaminya, meskipun dia harus jemput anak, harus jemput istri, kemudian dia harus bikin presentasi, dia harus presentasi gitu, itu bisa dia lakukan dengan sangat terampil gitu loh. Kalau laki itu menurut saya tuh nggak multitasking gitu, tapi thorough. Saya tahu dia berpikirnya lebih thorough. Karena apa? Karena dia cuma punya satu bidang yang harus dia pikirin gitu. Sementara kalau kita tuh banyak yang harus kita pikirin, jadi selalu dibilang kita tuh berpikirnya nggak thorough, nggak dalam gitu. Ya iyalah orang yang kita pikirin banyak gitu. Iya. Tapi sayangnya memang ya ini salah satu stereotip tadi ya yang kemudian jadi apa ya, jadi menghalangi wanita untuk mengokupai posisi-posisi yang tinggi dan yang pasti decision making gitu dalam ruang yang pekerjaan yang profesional gitu. Jadi isunya sebenarnya bukan cuma equal wage ya, yang memang itu basic sih dan sampai sekarang juga masih menjadi masalah gitu. Gaji yang setara gitu. Tetapi di sisi lain juga pun ketika wanita sudah bekerja gitu, bahkan sudah banyak yang mulai menduduki posisi-posisi yang tinggi gitu, masih belum tentu bisa mengakses decision making gitu, karena kepercayaan terhadap kemampuan wanita itu juga masih sangat rendah gitu di masyarakat, baik secara profesional ataupun umum gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir gitu sebelum sesi tanya jawab gitu. Saya ke Bu Astuti dulu. Menurut Ibu, bagaimana ruang atmosfer kerja yang inklusif itu seperti apa? Terus dan bagaimana membangunnya?
menurut saya eh, lingkungan kerja yang inklusif itu adalah lingkungan kerja yang di dalamnya terdapat komunitas yang saling support dan tidak memandang perbedaan itu sebagai garis batas. Jadi untuk membangunnya dari teman-teman kita tumbuhkan perasaan untuk saling kerjasama, untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Kemudian Mbak Marwa. Ya, baik. Terima kasih Bu Astuti. Berarti ini ya membangun komunitas yang bisa saling support gitu, sama-sama memberdayakan gitu ya. Untuk Bu Amalia sendiri, ruang kerja yang inklusif itu apa dan gimana membangunnya? Ya, buat saya adalah dari sisi kesempatan gitu. Jadi para decision maker atau BOD di dalam perusahaan tersebut itu harus dengan sangat sadar memberikan ruang atau kesempatan yang sama bagi pria maupun wanita untuk mendapatkan apresiasi atau mendapatkan kesempatan untuk kedudukan-kedudukan strategis gitu. Jadi yang saya justru di dalam board of director-nya yang perlu gitu untuk memiliki kesadaran bahwa nggak boleh bias gitu. Nah itu yang juga saya harapkan di perusahaan-perusahaan besar ya, terutama yang saya sering merasakan memang perusahaan-perusahaan ya pemerintah lah gitu, itu masih sangat terasa banget gitu. Saya kalau meeting dengan perusahaan pemerintah suka menahan dirinya tuh luar biasa gitu. Jadi sering itu masih terbangun sangat kuat Mbak Marwah gitu. Saya di perusahaan swasta sih merasa lebih berbahagia ya, karena kita mendapatkan, karena bias itu sudah terkikis gitu ya, karena mungkin karena multinasional gitu ya, persamaan gender tuh diprioritaskan gitu. Tapi ketika saya berhubungan dengan pemerintah gitu, seringkali sangat prihatin sih Mbak. Gitu. Jadi harus ada kampanye besar untuk ini gitu. Dan juga kampanyenya itu harus berbeda gitu ya. Kampanyenya bukan meminta kita untuk diberi tempat, bukan gitu loh. Bahwa ya testimonial gitu, bahwa kami memang layak gitu. Itu sih Mbak. Ya, terima kasih Bu Amalia. Berarti ini ya membangun ruang gitu dan memberikan kesempatan. Dan saya sepakat tadi transformasinya tuh ini besar-besaran struktural gitu. Emang bukan cuma apa ya kota lah, bukan retorika gitu Mbak. Benar-benar sepakat. Nah ini juga saya udah ada beberapa pertanyaan nih, kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Saya persilahkan dulu Mbak Sofiana, kalau misalnya bisa kameranya silahkan dinyalakan, tetapi kalau tidak bisa ya sudah silahkan unmute saja. Silahkan Mbak Sofiana. Halo, maaf ya Kak, lagi nggak bisa nyalain kamera. Oke, silahkan. Ini pertanyaan nama saya Sofiana dari UGM. Ini pertanyaan untuk Ibu Amalia. Jadi saya tuh sebenarnya kurang paham apakah pertanyaan ini masuk ke topik gitu, tapi saya juga ingin cerita ya. Jadi ada satu hal yang menghantui saya dari kejadian ini terjadi. Saya itu baru semester 4 dan sekarang kerja part-time atau freelancer gitu sebagai penulis web dan editor web maupun naskah. Jadi di sana dominasinya cowok semua, mulai dari redaktur sampai penulis, bahkan saya itu staf perempuan pertama gitu. Udah gitu yang paling muda lagi, jadi kayak oke, manut sajalah gitu. Saya mendapat posisi ini juga karena koneksi teman saya, dan itu juga laki-laki. Awalnya kenalan online, kemudian pernah bertemu. Maksudnya saya tuh ingin belajar dari dia gitu, karena saya ingin belajar meliput, saya ingin belajar macem-macem gitu. Sama dia selalu diladeni, bahkan dibantu. Tapi lama-lama aneh gitu, jadi kayak dia kadang minta pap ke saya di WhatsApp, atau dia minta bahas sesuatu yang semacam berbau seks gitu. Bahkan pernah terang-terangan minta ke saya untuk nemenin dia gitu. Katanya kadal aja ayo gitu. Di mana gitu. Itu terang-terangan nggak cuma satu kali. Jadi
seolah-olah dia itu berhak mendapatkan itu gitu karena sudah membantu saya sampai di tahap ini. Itu membuat saya akhirnya keluar dari situ dan em, apa ya? Jadi kurang nyaman gitu. Kalau misal kerja ada laki-laki gitu, ada rasa sedikit trauma gitu. Gimana ya cara mengendalikannya gitu ya, Bu? Udah itu aja, saya juga cerita aja sih. Makasih ya, Ibu ya. Ya, Sama-sama, Mbak. terima kasih Mbak Sofiana. I'm sorry you had to go through that gitu. Dan sudah berbagi di sini. Saya yakin ini berat sekali untuk sharing situasi yang nggak nyaman ini gitu. Tapi saya yakin mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita bersama ya. Bu Amalia silakan merespon dulu. Ya, Mbak Sofiana, putusan Anda untuk meninggalkan kantor itu betul, gitu ya. Jadi ketika saya juga pernah mengalami, Mbak, gitu. Jadi klien saya juga mengheres, kemudian saya lapor ke atasan saya, malah saya yang dimarahin gitu ya, karena kliennya klien yang terbesar gitu, dan saya memilih keluar. Anda betul sekali, Anda keluar saja dulu gitu. Banyak kok tempat yang memberikan ruang lebih baik gitu. Nah, jadi keputusan Anda benar. Kemudian, nah ini yang kedua sudah masuk ke psikologis ya, yang saya tidak punya kompetensi di bidang itu. Jadi kalau memang sudah sampai pada trauma, Mbak Sofia sebaiknya berbicara pada ahlinya bagaimana mengatasi itu gitu. Yang pasti buat saya adalah saya sejak peristiwa itu ketika saya setelah diheres kemudian atasan saya tidak mendukung gitu, saya mempunyai prinsip bahwa orang harus tahu bahwa saya tidak bisa digituin gitu. Saya nggak mau terus-terusan menghindar, tapi saya harus belajar untuk mengatakan enggak, tidak, ini tidak benar gitu. Enggak gampang, Mbak, memang gitu. Saya harus mengalami beberapa kali di kantor berikutnya gitu. Tapi saya akhirnya seperti ini gitu. Jadi ketika ada yang mengarah ke sana gitu, saya sudah sangat tahu bagaimana saya menjawabnya. Enggak bisa, saya nggak bisa ke arah situ, maaf ya gitu. Nah, jadi saya juga tidak mau dibebani dengan saya takut kehilangan klien, saya takut kehilangan teman gitu. Yang saya dahulukan adalah diri saya sendiri gitu. Nggak apa-apa saya kehilangan teman, yang pasti saya nggak mau diganggu seperti itu gitu. Gitu sih Mbak. Dan Mbak harus tahu bahwa tidak ada balas budi ya Mbak. Kalau sudah arahnya ke sana nggak ada. Iya, awalnya saya mikir bahwa oh ya berarti saya harus balas budi gitu, tapi tak pikir lagi harusnya enggak gitu. Jadi makasih banyak ya Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Amalia. Selanjutnya saya persilahkan Pak God. Selamat sore Bu Amalia, selamat sore semuanya. Harap suara saya bisa dengar karena saya lagi berada di ruang publik dan agak hujan di sini. Ya, senang sekali saya bisa bergabung dalam diskusi sore hari ini. Perkenalkan saya Pak God, saya dari Papua, domisili di Merauke. Namun saat ini saya juga sedang menyelesaikan riset studi saya sebagai mahasiswa di UGM juga, di Fisipol UGM juga. Nah, terkait dengan tema diskusi yang sangat luar biasa pada sore hari ini, saya sangat tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Amelia di awal tentang bagaimana Ibu Amelia menghadapi stereotip dan mindset tentang bagaimana seorang perempuan ketika diterima di tempat kerja. Misalnya karena penampilan yang menarik atau cantik dan lain sebagainya. Padahal bukan karena itu, tetapi karena memang Ibu Amelia mengatakan tadi membekali dirinya dengan pengetahuan, dengan pendidikan cukup dan tentu memahami tentang aturan-aturan yang penting dalam sebuah organisasi sehingga menaikkan bargaining power-nya Ibu. Nah, kondisi ini saya lihat persis terbalik dengan apa yang terjadi misalnya di Papua. Ketika ada perempuan-perempuan yang masuk mendaftar atau mencari kerja di lapangan kerja yang tadi
mayoritasnya atau didominasi oleh perempuan, laki-laki, maka settingan yang sama juga mereka hadapi, dan settingan di sana jauh lebih keras lagi. Misalnya mereka akan mengatakan bahwa ini dalam tanda petik dunia laki-laki, ini pekerjaan laki-laki, sehingga Anda nggak bisa di sini. Kemudian secara fisik ini juga menjadi sempat menjadi hal yang saya teliti juga. Secara fisik dianggap tidak cukup menarik untuk diterima di pekerjaan seperti itu. Nah, misalnya yang pertama tadi, pernah ada penerimaan security di kantor DPR misalnya. Sangat jelas dibuat itu syaratnya adalah laki-laki misalnya. Padahal ada juga beberapa perempuan yang melamar untuk bekerja di situ. Nah, persoalan lain adalah akhirnya mereka sama sekali tidak punya akses. Sama sekali tidak memiliki akses untuk masuk ke dunia kerja yang dominasinya laki-laki seperti tadi. Saya melihat hal seperti ini sebenarnya sangat miris. Ya, ini semacam sharing nanti sebentar saya minta respon dari Ibu Amalia. Miris. Oleh karena itu, saya pikiran dan apa yang tadi Bu Amalia sampaikan bahwa penting bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu. Nah, berangkat dari keprihatinan itu lalu kurang lebih awal tahun lalu saya dengan satu teman saya, seorang ibu juga, kami mendirikan namanya Yayasan Sahabat Perempuan. Dan tugas kami, pekerjaan utama kami adalah bagaimana melatih para perempuan di Papua, terutama perempuan-perempuan asli Papua, untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan mereka, keterampilan-keterampilan mereka, sehingga mereka tidak lagi ditolak hanya karena stereotip atau settingan-settingan seperti itu. Kemudian pada tingkat yang berbeda, kebetulan saya kerja di kampus, Mbak, di kampus Universitas Musamus di Merauke, dan saya mengurus beasiswa. Nah, akhirnya dengan keleluasaan yang saya punya, saya biasanya memprioritaskan beasiswa itu untuk perempuan. Biasanya laki-laki itu saya taruh di nomor-nomor sekian gitu. Perempuan biasanya saya utamakan ketika membuat daftar atau beasiswa. Tentu dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berlaku untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Nah, saya mungkin minta respon sedikit dari Ibu Amalia tentang kondisi yang agak berbeda sekali dengan tadi yang Ibu alami dan yang dialami oleh saudara-saudara kita, para perempuan hebat di Papua sana. Terima kasih banyak, Mbak Marwa, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak God. Langsung saya persilahkan ke Bu Amalia ya. Ya, saya harus mengapresiasi Pak God atas Bapak semua yang Bapak lakukan. Beasiswa untuk para perempuan itu saya dengarnya tadi terharu tuh Pak. Jadi kami perempuan memang perlu dukungan juga seperti pria-pria seperti Pak God ini ya, yang memberi tempat, memberi ruang gitu untuk kita berkembang, perempuan berkembang. Dan kami di Jakarta saja Pak, di mana di sini ini kan metropolitan banget ya, Mbak Marwa, Pak God ya. Kondisi itu saja masih sangat kuat, Pak. Saya masih kalau dari angka 1 sampai 10 itu masih 8, Pak. Gitu. Apalagi di wilayah-wilayah yang saat ini sedang Bapak hadapi ya, pasti jauh lebih berat gitu. Terutama ketika nilai-nilai tradisional di mana wanita itu sebaiknya di rumah gitu ya. Itu sangat kuat gitu ya, itu masih sulit Pak gitu, dan tokoh-tokoh seperti Bapak ini dibutuhkan gitu. Satu, memberikan ruang, yang kedua juga untuk menularkan pandangan-pandangan bahwa ruang itu memang harus dibuat, harus dibangun, tidak bisa out of the blue kemudian ada gitu, nggak mungkin gitu, harus dibangun dan dibangun bersama-sama Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi yang Bapak lakukan, dan kami titip Pak buat saudara-saudara kami perempuan di sana untuk semakin banyak ruang yang bisa diberikan. Nah, mohon izin Mbak Marwa, saya juga ingin menyampaikan bahwa begini ya, ini juga kontroversial gitu. Jadi teman-teman perempuan juga jangan salah paham gitu ya, bahwa apa yang dilakukan laki-laki, perempuan harus bisa melakukan gitu. Tidak begitu juga, karena Tuhan itu bentuk tubuh kita saja sudah berbeda gitu.
Ya, jadi menurut saya adalah yang perlu diperjuangkan adalah persamaan hak, penghargaan yang sama gitu. Tapi bukan satu bisa bola, satu juga harus bisa bola dong. Enggak gitu. Jadi ketika seseorang tidak punya pilihan, ketika seorang perempuan tidak punya pilihan, maka dia harus menjadi security, maka berilah hak yang sama. Gitu loh. Tapi bukan berarti saya harus jadi ketika dia ada pilihan yang lain untuk bekerja yang lain ketika dan pekerjaan itu sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, dia punya pilihan itu, maka dia akan memilih dong. Pasti dia mengerjakan pekerjaan laki-laki sudah pasti karena dia tidak punya pilihan gitu. Satu, tidak punya pilihan, atau yang kedua memang dia suka di situ gitu. Dia memang pengen jadi tentara, dia memang pengen jadi polisi gitu. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah tadi persamaan hak, persamaan perlakuan gitu. Jadi jadi teman-teman perempuan sendiri suka salah gitu loh Mbak Marwa gitu. Jadi seringkali yang diperjuangkan itu marah-marah, Jadi yang tadi yang saya bilang Mbak Marwa tadi ya, jadi kepada Mbak Marwa dan teman-teman di sini. Jadi yang kita perjuangkan adalah aktualisasi dirinya, bukan saya harus kerja, bukan gitu loh. Gitu. Ya itu loh Mbak. Seringkali di antara kita sendiri terjadi perbedaan gitu, perjuangannya gitu Mbak. Gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Amalia. Ini saya sekarang ke Bu Astuti. Kebetulan memang ada juga yang mempertanyakan hal yang sama. Jadi kayak barusan Bu Amalia menyebutkan bahwa bagaimana ada pandangan bahwa semua yang dilakukan laki-laki itu juga seharusnya bisa dilakukan wanita dan sebaliknya kayak gitu. Jadi tapi mungkin bisa lihat di chat sini gitu, ada yang bertanya dari Harry dari Kota Kisaran gitu, wanita tidak bisa melakukan pekerjaan lelaki, lelaki tidak bisa melakukan pekerjaan wanita. Nah, menurut Bu Astuti sendiri ini bagaimana? Atau lebih ke ya semua pekerjaan itu bisa dilakukan baik oleh pria ataupun wanita? Seperti yang saya sebutkan tadi Mbak Marwa, memang ada beberapa seperti di lingkungan kerja saya, ada beberapa tugas yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa tugas yang tidak bisa dilakukan oleh petugas keamanan perempuan. Seperti contohnya tadi body check untuk peserta ujian masuk, terutama yang perempuan, atau perempuan tidak mungkin ditugaskan di hutan Wanagama dalam 1 minggu 24 jam. Saya rasa tidak mungkin karena kita punya tanggung jawab yang lain gitu loh Mbak Marwa. Yes, terima kasih Bu Astuti. Jadi basically ini ya sama tadi yang disampaikan Bu Amalia, ada distribution of labor-nya gitu. Dan yang pentingnya itu adalah hak kesempatan gitu untuk mencapai yang namanya aktualisasi diri. Mungkin Bu Astuti bisa gitu memilih profesi yang didominasi oleh laki-laki gitu, tapi tentunya dengan kemauan Bu Astuti sendiri gitu kan, memang passion-nya, memang suka tantangan gitu, dan juga punya fleksibilitas gitu untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab Bu Astuti yang lain gitu di rumah gitu. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari Abid Shitki Amali. Apakah mau meng-unmute atau saya bacakan? Ya, mungkin saya bacakan saja. Ini untuk Bu Amalia. Dalam pekerjaan Ibu selama menjadi leader dalam tim, pernah dianggap nggak kompeten nggak? Tidak sekompeten leader yang pria gitu dalam hal manajerial, tim bonding atau yang lainnya. Terus gimana caranya membuktikan, tadi Bu Amalia bilang bahwa saya deserve gitu posisi ini gitu. Nah, gimana cara membuktikannya? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas, dan 15 tahun saya bekerja, saya sangat sering menghadapi itu Mas, gitu. Diragukan kemampuan saya oleh anak buah karena perempuan gitu ya.
Dan kadang-kadang secara verbal gitu, habis ibu perempuan sih gitu. Itu sering muncul seperti itu gitu ya. Misalnya begini, kita punya satu keputusan gitu ya. Ketika keputusan itu keluar dari mulut laki-laki, itu reaksinya tidak akan seemosional itu gitu. Tapi ketika keputusan itu keluar dari mulut saya, seorang perempuan, pasti langsung keluarnya adalah itu ya karena emosional tuh dia, itu karena dia sirik tuh, karena dia dendam itu ya, keluarnya kayak gitu-gitu tuh. Menyebalkan gitu ya. Dan apa yang memang saya lakukan adalah pada intinya saya sangat menghindari orang-orang toksik seperti itu ya Pak, Mas gitu. Jadi saya akan melakukan pendekatan dengan decision maker di dalam kantor itu yang memiliki pemahaman yang lebih baik gitu terhadap konsep persamaan hak ini gitu ya, untuk tidak bias juga gitu. Dan pada intinya adalah ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita menjadi pemimpinnya, apalagi perusahaan itu adalah perusahaan yang didominasi oleh laki-laki, maka supporting system itu harus dibangun. Gitu. Aliansi itu harus dibangun. Nggak mungkin kita nggak membangun itu. Apakah ini politik kantor? Bukan politik kantor, tetapi kita membutuhkan orang-orang yang memang kita percaya untuk orang-orang ini yang akan membantu kita untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan profesional kita gitu dengan caranya masing-masing untuk mendekati tadi kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang sangat berat sebelah gitu. Karena tidak bisa kita sendiri yang bicara gitu. Kita membutuhkan tangan lain untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi pada intinya supporting system itu harus dibangun. Memang saya tadi seperti yang tadi saya sampaikan Mas dan Mbak dan teman-teman di sini, ketika kita posisinya perempuan gitu, itu effortnya lebih besar dibanding kita dengan laki-laki gitu. Effort kita lebih besar di dunia pekerjaan ini gitu. Sehingga jangan lemah gitu. Dari awal kita harus sadar kalau teman kita laki-laki ini perlu 5 langkah, kita ini perlu 8 langkah gitu. Jadi garis startnya itu beda gitu loh. Gitu. Ya itu dari saya sih. Ya, terima kasih Bu Amalia. Selanjutnya ini untuk Ibu Astuti dari NUI. Saya ingin selamat sore Ibu. Saya ingin bertanya apakah di tempat Ibu bekerja sudah ada ruang atau sistem penanganan jika ada laporan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja? Atau jika belum ada, biasanya kasus-kasus serupa akan ditangani seperti apa di tempat Ibu bekerja? Terima kasih. Silakan Bu Astuti. Unit untuk menangani kekerasan seksual selama ini ditangani oleh bagian didik, kan ada bagiannya sendiri-sendiri Mbak Maura. Jadi setelah dari satu nanti dari situ bisa diproses untuk tindakan ini nanti mengarah kemana. Jadi dievaluasi di situ, nanti ada bagiannya sendiri demikian. Jadi berarti memang ada bagian spesifik yang khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual ya Bu ya? Kalau untuk spesifiknya sih untuk kekerasan seksual nggak ada Mbak, tapi nanti ada unitnya yang bisa menampung itu dan nanti akan diteruskan kemana nanti bisa diputuskan di situ demikian. Oh oke, baik-baik. Terima kasih Bu Astuti. Nah selanjutnya nih untuk Bu Amalia lagi. Tadi Bu Amalia sempat menyebutkan terkait rule of the game di dunia kerja yang ya itu favorable terhadap kaum pria gitu, yang mau nggak mau memang harus tetap kita ikuti gitu. Jadi sejauh apa kita harus mengikuti rule of the game ini, tetapi tetap mempertahankan ini kapasitas kita mungkin ini ya, sesuatu yang eksis di diri kita. Misalnya tadi contohnya kadang kita harus terlihat manly, macho, boyish,
tetapi saya juga suka jadi feminim. Jadi jadi dalam hal ini sejauh apa nih kita harus conforming to the rule of the game gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya susah-susah gampang ya. Enggak gampang, ini susah pertanyaannya gitu. Jadi pada intinya begini, kita bagi-bagi ya rule of the game gitu. Rule of the game pada saat gini. Tadi ada dua hal, satu rule of the game, satu kalau cara saya adalah saya akan berpenampilan apa namanya maskulin gitu. Tapi kalau Anda nyaman berpakaian feminin, silakan gitu. Jadi jangan sampai rule of the game ini membuat karakter Anda tadi atau aktualisasi Anda itu jadi terluka gitu. Saya juga nggak mau gitu. Saya nyaman dengan maskulin, jadi saya jalanin gitu. Tapi kalau Anda tidak nyaman dengan maskulin, jangan jalanin. Anda tetap saja dengan feminin itu. Jadi buat saya adalah mana yang nyaman buat Anda itu jalankan dulu. Kemudian kita masuk nih ke rule of the game. Di rule of the game itu ketika kita harus ada di dalam situasi atau kita di dalam industri yang isinya laki-laki, yang maksud saya rule of the game itu adalah bahwa kita mengikuti aturan-aturan bakunya gitu. Jadi jangan sampai gitu aturan baku misalnya di dalam sebuah bisnis kita harus tender gitu. Ya lakukan, ayo kita tender sama-sama gitu. Jangan terus tiba-tiba kita mengeluarkan kewanitaan kita gitu. Tiba-tiba ngajak makan malam, terus bisa nggak tender gitu. Kadang-kadang kita sendiri juga memanfaatkan kewanitaan kita loh ya, jangan salah loh. Seringkali begitu tuh, gitu. Di mana teman laki-laki kita nggak punya tuh kelebihan itu gitu. Jadi yang saya maksudkan rule of the game adalah ketika peraturannya di situ adalah keras memang seperti itu, ayo kita sama-sama, ayo kita jalanin. Kita punya kekuatan untuk itu gitu. Nah, berbeda lagi ketika rule of the game-nya di situasi bahwa ya namanya cowok semua pasti bercandanya adalah bercanda seperti itulah, Anda semua tahu. Nah, yang saya bilang ikuti adalah sampai titik mana Anda kuat. Jangan dikuat-kuatin. Kalau bercandanya gitu Anda masih bisa, oke lah. Kalau bercanda gini ya saya anggap dia gila aja udah gitu. Tapi kalau bercandanya itu sudah membuat Anda sangat tidak nyaman, maka stand up. Sampaikan. Gitu. Itu yang saya bilang rule of the game. Jadi mengikuti rule of the game bukan berarti terus Anda ikut aja ya udah gitu. Patokan saya adalah selalu saya nyaman tidak, saya merasa dihargai tidak. Begitu saya merasa tidak dihargai, maka saya harus menyampaikan bahwa ini nggak benar gitu. Nah, saya pernah pada posisi sampai saya harus pergi dari perusahaan tersebut, gitu. Karena saya merasa bahwa klien itu mengganggu saya, kemudian saya tidak mendapatkan pembelaan, maka saya memilih untuk resign, gitu. Nah, karena saya belum punya pekerjaan waktu itu untuk penggantinya, tapi saya udah nggak kuat, gitu ya. Nah, tidak kuatnya karena apa? Karena saya sudah merasa terlecehkan, gitu. Nah, ketika kita sudah merasa terlecehkan dan ternyata tidak ada supporting system di dalam perusahaan tersebut, saya akan pergi gitu. Saya nggak mau buang-buang waktu. Dan di luar sana banyak pekerjaan lain gitu. Banyak perusahaan yang masih membutuhkan saya karena saya tahu potensi saya gitu. Nah, itu yang saya bilang rule of the game, bahwa konduktornya itu tetap pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan terus ngikut gitu. Jangan terus terjebak gitu. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amalia. Ini ya, mungkin secara singkatnya kita harus sejauh apa itu kita yang tahu. Jadi kita harus terus-menerus merefleksikan aku nyaman nggak ya gitu. Ini udah lewat batas belum ya? Jadi ini ya memang ya harus yang tahu boundaries-nya tuh teman-teman masing-masing sih. Saya sepakat dengan Bu Amalia. Selanjutnya ini mungkin buat Bu Amalia dan juga Bu Astuti. Pernah nggak ada cerita di mana ada karyawan atau anggota ibu yang laki-laki menjadi bystander
untuk karyawan atau anggota ibu yang perempuan di tempat ibu bekerja. Bystander maksudnya pelaku kekerasan seksual kah? Atau mungkin Adia Paramita bisa konfirmasi? Adia Paramita? Oke. Saya bisa bantu Mbak. Tadi maksudnya sesuai yang di video profil FCC tadi kayak active bystander itu justru yang mencegah ketika akan ada potensi kekerasan seksual seperti itu. Oh, jadi active bystander ya maksudnya? Ya, oke. Jadi pernah nggak ada cerita di mana ada karyawan atau anggota ibu yang laki-laki menjadi active bystander gitu? Ketika misalnya karyawan atau anggota yang perempuan itu, ya itulah ya, diberikan sexist jokes gitu, atau didiskriminasi, dan lebih parahnya mungkin dilecehkan secara fisik gitu, gimana? Gini, seringkali kami di atas gitu ya, kami di manajemen tuh tidak tahu gitu ya, karena kan dari CEO gitu ya, itu kan masih banyak layer-layer gitu ya, dan apalagi ketika terjadi kasus itu tuh di layer bawah gitu, di layer staff gitu ya, staff dengan supervisornya, staff dengan manajernya gitu ya. Gitu. Jadi seringkali kita yang di BOD ini nggak ngerti gitu, itu terjadi gitu. Nah, sehingga kami selalu berharap gitu, ketika ada teman-temannya, tadi di video tadi itu benar banget gitu ya, bahwa ketika ada teman-temannya yang melihat bahwa salah satu temannya atau ya salah satu temannya ternyata di abuse atau digoda atau harus dilaporkan, pada intinya itu. Orang lain yang melihat, tolong dilaporkan gitu. Jadi jangan diam aja gitu. Harus kita yang aktif gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali juga tidak ada yang tahu gitu. Jadi perlakuan itu terjadi secara betul-betul tersembunyi gitu ya. Nah, yang tahu hanya pihak yang lelaki dan pihak yang perempuan gitu, karena terjadinya entah di mana atau seperti apa gitu, jadi nggak ada yang tahu. Nah, seringkali pihak perempuannya juga ketakutan untuk tidak melaporkan kan, gitu. Nah, jadi kami yang di manajemen dari mana kami tahu, gitu. Jadi, nah, apalagi pernah terjadi ketika tahu, kemudian kami kasuskan, pihak perempuannya takut, gitu, tidak mau maju untuk memperjuangkan, tidak mau jadi saksi, sehingga kasusnya jadi ya nggak ada saksi, nggak ada, ya kan kita nggak bisa melakukan proses hukumnya gitu ya, karena yang victimnya nggak mau gitu untuk maju, padahal kita sudah memberikan bantuan. Sudah bisa bantuan hukum, kita udah support, kita udah segala macam sudah kita lakukan ya, sampai udah mendatangkan psikolog gitu. Tapi tetap nggak berani gitu. Ya berat sekali gitu karena harus ada yang, ya buat saya Mbak Marwah, harus ada yang menjadi martir gitu. Jadi ketika itu terjadi di kantor gitu, yang pertama adalah pemimpinnya harus komit, harus memperjuangkan bahwa kantornya bersih dari hal-hal seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi teman-teman, supporting system juga harus sama-sama gitu. Jadi ini adalah sebuah kerjasama gitu secara masif gitu. Kemudian korbannya sendiri juga harus percaya bahwa kami membantu Anda loh gitu. Ayo kita sama-sama supaya tidak terjadi korban seperti Anda lagi gitu. Jadi seperti itu Mbak yang terjadi di lapangan. Saya sering sekali melakukan pembelaan gitu terhadap teman-teman, terhadap anak buah
terhadap tetangga yang melakukan yang mengalami hal tersebut, tapi selalu mentok dengan situasi yang tadi saya ceritakan. Gitu, makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Amalia. Kalau Bu Astuti sendiri bagaimana? Apakah pernah ada kasus-kasus di mana yang laki-laki gitu, staf yang laki-laki yang menjadi aktif bystander-nya gitu ketika staf perempuannya yang jadi korban? Kalau pelakunya dari anggota yang laki-laki, saya rasa tidak ada, bahwa namun demikian di UGM ini kan banyak dipasang CCTV, itu bisa kita gunakan untuk mencegah hal-hal seperti yang tadi disebutkan. Jadi tugas kita di situ adalah mengawasi untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Astuti. Berarti memang ini ya dibangun sistem pengawasan yang ketat gitu. Jadi lebih mencegah gitu ya Bu ya, daripada menangani yang misalnya jangan sampai kejadian gitulah gampangnya gitu ya Bu ya. Nah, iya ini Mbak Marwah, kita dibantu oleh teknologi yang diawasi oleh anggota dari petugas keamanan atau dari kecamatan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Nah, ini mungkin sebenarnya masih ada waktu jika ingin bertanya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Fransinaga Jakarta, ada 2. Yang pertama, bagaimana cara perempuan menyeimbangkan antara karir dan keluarga? Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas juga ya terkait double burden gitu. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan kedua saja. Apakah perempuan harus bersifat jantan atau tomboy ketika berada di dunia pekerjaan laki-laki untuk menghindari pelecehan? Nah, ini saya kasih ke Bu Astuti dulu deh. Kalau saya sendiri untuk berpenampilan tomboy atau gimana untuk mencegah itu, saya rasa tidak diharuskan seperti itu, tapi untuk saya sendiri lebih ke menjaga jarak aman gitu Mbak. Baik, berarti salah satu triknya ini ya, menjaga jarak aman gitu. Alih-alih berpenampilan tomboy gitu. Nah, kalau Bu Amalia sendiri gimana Bu? Ya tadi mungkin dengan kalimat Bu Astuti menjaga jarak aman, kalau saya dia harus tahu bahwa saya tidak bisa dipermainkan. Gitu. Ya. Jadi saya pada intinya kan ketika kita berhubungan dengan siapa aja ya Mbak, pasangan lawan bicara kita ini kan harus tahu kita ini bagaimana gitu, dan sehingga dari bahasa tubuh, dari cara kita berbicara dan yang lainnya kita harus memastikan bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain sama saya gitu. Itu buat saya penting gitu. Jadi saya lebih suka ketika dia nggak berani gitu, apalagi kalau dia nggak berani untuk menggoda, itu saya lebih suka gitu. Bukan karena saya jelek dia nggak berani menggoda, tapi ya akan jadi kasus nih kalau aku goda ini anak gitu. Baik, berarti menjaga jarak dan juga membangun impresi ya. Sebenarnya impresinya tidak serta-merta harus yang tomboy kelaki-lakian, tapi nggak harus. Ya kamu nggak bisa macam-macam sama saya. Sesimpel itu ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya ini ada ini masih ada waktu, silahkan jika ingin bertanya. Tapi ada satu pertanyaan ini. Ada juga wanita yang berprofesi sebagai penyalur wanita lain untuk lelaki penggila seks. Oh, maksudnya mucikari. Jadi bagaimana pandangan tentang ini? Saya sebagai lelaki juga protes atas hal ini. Wah, kalau ke saya itu oknum, Mbak. Itu oknum lah, nggak usah dibahas di sini lah, seperti itu ya. Karena itu ya satu oknum juga banyak sekali masalah-masalah sosial juga sih di situ. Iya. Ya. Jadi saya pikir sih nggak perlu dibahas. Saya sepakat sih Bu, isunya nggak segampang itu ya. Kalau misalnya kita bicara soal itu, isunya jauh lebih kompleks. Ya. Mungkin ini kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah tinggal 4 menit
ke kesimpulan juga, mungkin saya boleh minta Bu Astuti dulu buat closing remarks gitu, Bu. Penutupan gitu buat pesan-pesan teman-teman yang kira-kira saat ini sedang mengejar karir gitu atau berkarir di profesi yang male dominated gitu, didominasi oleh pria. Silakan Bu Astuti. Pesan saya, cintailah pekerjaanmu karena sedikit banyak dari situlah dia menghidupimu. Untuk wanita-wanita yang bekerja di lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki, sebaiknya tetap waspada karena kadang-kadang kejahatan itu ada bukan karena tapi karena ada kesempatan dan niat. Begitu Mbak Marwa. Ya, baik. Terima kasih Bu Astuti. Ini ya, tetap waspada gitu karena kejahatan itu ada karena kesempatan dan niat ya, bukan tiba-tiba aja ujuk-ujuk gitu. Jadi memang sometimes itu memang direncanakan gitu. Jadi ya tetap waspada gitu. Nah, Bu Amalia, saya silahkan closing remarks-nya. Ya, baik. Kalau dari saya, Mbak Marwa dan teman-teman semua yang bekerja di industri yang didominasi oleh laki-laki adalah yang pertama mempersenjatai diri kita dengan rule of the game dari industri tersebut, gitu. Jadi kita tidak bisa meminta prioritas juga atau meminta kompensasi juga, gitu, bahwa kita perempuan tidak, tapi kita harus mengikuti rule of the game dari industri tersebut, gitu. Dan teman-teman perlu membedakan rule of the game atau kecenderungan yang buruk gitu. Jadi harus dibedakan gitu ya, bahwa industri yang didominasi laki-laki itu juga tidak mesti ada pelecehan seksual, itu enggak juga loh gitu loh. Itu yang harus saya luruskan juga gitu. Bahwa ketika kita masuk di sebuah industri yang didominasi oleh laki-laki, maka yang terpenting adalah kita harus mengikuti rule of the game-nya. Gitu, bahwa kita harus mempersenjatai dengan keilmuannya, dengan keterampilannya, dengan sikap yang memang game-nya memang seperti itu di dalam industri itu, gitu. Jangan terus tiba-tiba kita mengeluarkan kewanitaan kita minta prioritas karena kita perempuan, tidak bisa, gitu. Kemudian yang kedua adalah bangunlah supporting system, gitu. Bangunlah supporting system agar tadi Anda bisa menjalankan semua ide, semua kreativitas, semua konsep, semua strategi dengan sangat maksimal gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada yang satu yang penting, bahwa yang penting kita harus mengikuti rule of the game. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus membangun supporting system, karena jangan salah, starting point kita itu berbeda dengan kaum laki-laki. Gitu. Dia mulai kita 5 langkah di belakang mereka gitu. Jadi effort bagi kita yang bekerja di dunia laki-laki itu pasti akan lebih besar. Harus disadari dari awal gitu. Kemudian yang ketiga adalah ruang gitu. Jadi ketika kita bekerja di dunia laki-laki, maka kita pun harus memberi ruang yang lebih lebar bagi kritik yang masuk, karena itu pasti lebih banyak gitu. Jadi jangan baper, gitu aja. Jadi kita harus sangat kuat gitu, karena udah pasti kritiknya lebih besar gitu. Nah, jadi 3 itu Mbak closing statement saya, tips dan trik buat teman-teman yang bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Amalia dan juga Bu Astuti sekali lagi ngobrol-ngobrolnya sore hari ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya sendiri sih menyimpulkannya tentu isu yang kita hadapi saat ini tuh sifatnya tadi yang saya sebutkan struktural gitu, memang sudah sangat mengakar gitu. Memang banyak bias, stereotip, diskriminasi yang membatasi kelompok marginal. Dalam hal ini kita bicara soal wanita untuk mencapai aktualisasi diri, baik di tempat kerja ataupun di rumah sendiri gitu, di ranah yang privat gitu. Maka dari itu butuh lebih banyak gitu
wanita gitu dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu, sehingga bisa membentuk rule of the game yang inklusif gitu, yang akomodatif gitu terhadap kelompok-kelompok yang marginal gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita perlu tidak hanya upaya individu gitu, tetapi juga upaya kolektif gitu dalam membangun support system yang bisa memberdayakan dan membangun lingkungan kerja yang empowering gitu. Baik, sekian hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Amalia, Bu Astuti juga, para penanya juga. Nah, ini sekalian saya mau mengumumkan penanya terbaik. Ini ada Sofiana Martarini, terus ada Bapak God Samde Rubun, terus ada Mas Abid Syidki Amali, terus Rizky Murdiana, yang terakhir Adia Paramita Putri. Nah, ini 5 penanya terbaik. Silahkan nanti untuk pengambilan souvenirnya itu bisa menghubungi Visipol Crisis Center @gmail.com atau Instagram Visipol Crisis Center. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Amalia, Bu Astuti. Terima kasih Mbak Marwa. Selamat sore Bu Astuti. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Marwa, Bu Amalia. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak. Mungkin Ya, bisa Pak God. Salam buat teman-teman di sana ya Pak. Siap. Saya pamit Mbak Marwa dan teman-teman semua. Ya, sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Oh iya, untung saya belum pergi. Iya, mungkin teman-teman bisa on cam, yang bisa silahkan kita foto bersama terlebih dahulu. Ada yang mau on cam lagi? Kami tunggu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin tadi ada yang menanyakan mengenai record acara ini akan kami upload di YouTube Visipol Crisis Center. Jadi silahkan ditunggu, akan kami upload segera seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak Marwa. Terima kasih. Ya.